Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah menginjak ke pertemuan ketiga dari mata kuliah komputer aplikasi DKV 2 Photoshop. Untuk minggu lalu kita sempat membahas sedikit tentang layer, kemudian seleksi juga, sedikit tentang eraser tool, kemudian sedikit tentang feather juga. Nah, sekarang kita akan menggabungkan beberapa dari skill yang kita sudah pelajari di minggu sebelumnya dan mengaplikasikannya di sini ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Hari ini kita akan membuat sebuah galaksi yang dimulai dari pertama bintang-bintangnya. Kita akan menggunakan teknik noise nanti. Kemudian kita akan menambahkan beberapa warna dengan teknik cloud. Lalu kita akan membuat planetnya dengan menggunakan teknik color dodge, beberapa yang akan menggunakan brush tool juga, dan sedikit lens flare ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Saya sekarang menggunakan Photoshop CC 2019, meskipun sebenarnya kemarin saya masih menggunakan CS6, tapi kebetulan laptop saya yang ada CS6-nya rusak, jadi sekarang saya harus memakai komputer dulu ya. Jadi silakan buat file baru, nanti tidak akan jauh beda dengan ini sebenarnya. Opsinya kalian masukkan ke web, kemudian kalian ketik lebarnya 1920, kemudian tingginya 1080 ya. Ini adalah 1080p orientasi dan resolusi yang sering digunakan untuk wallpaper dan video di di web ini ya, di web sekarang. Oke, resolusinya biarkan saya 72 pixel per inch, kemudian color mode-nya RGB yang 8 bit. Background kontennya silahkan, kalau kalian mau menambah dengan warna hitam boleh, tapi saya biasanya mulainya dengan warna putih aja dulu, nanti kita tinggal buat warna hitam kalau sudah masuk ya. Silahkan di create. Oke, selesai. Nah, ini silahkan diwarnai dengan warna hitam. Pilih warna hitam di sini, di color picker tool, masukkan warna hitamnya, selesai. Oke, ini layer pertama. Kalau misalnya di CS6 dia masih harus di unlock dulu karena nama layernya masih background, cuma kalau ini udah masuk layer 1 ya. Kita buat nama layernya adalah star 1. Oke, di sini star 1. Kemudian materi pertama kita adalah membuat filter. Filter yang akan kita gunakan sekarang adalah noise. Oke, silahkan klik noise, filter, kemudian noise dan add noise ya. Nanti akan keluar seperti ini. Biasanya kalau baru mulai itu keluarnya akan dalam bentuk seperti ini. Amountnya biasanya daerah sini ya. Nah, di sini yang harus kita perlukan adalah 400%. Ini ukuran paling tinggi dari noise-nya, paling ujung. Kemudian distribusinya ada tipe uniform dan tipe Gaussian. Kalau uniform kita bisa lihat ada polanya, tapi kalau Gaussian dia akan lebih random ya. Nah, jangan lupa buat dia monokromatik biar si noise-nya nggak akan ada warnanya, jadi hitam putih ya. Oke, akan muncul seperti ini. Noise ini selain untuk membuat efek bintang seperti yang akan kita lakukan, sebenarnya bisa juga untuk membuat efek efek noise dalam foto ya. Karena misalnya kita memasukkan foto yang ada noise-nya, dan kemudian kita tambahkan atau edit di atasnya foto yang nggak ada noise, itu pasti terlihat perbedaannya kan. Jadi kadang-kadang kita harus membuat sebuah ketidaksempurnaan di foto itu biar dia agak ngeblend gitu ya. Oke, untuk sekarang silahkan klik OK dulu, akan jadi seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut silahkan diklik kanan di layer tersebut, lalu klik duplicate layer ya. Nanti akan keluar star 1 copy, kalian namai aja star 2. Oke, star 1 ini nanti akan menjadi bintang-bintang yang jauhnya yang banyak, kemudian star 2 di sini akan jadi bintang yang dekatnya yang lebih terlihat. Oke, sekarang untuk star 1 sendiri silahkan kita tambah filter lagi, yaitu filter blur ya. Blur ini ya tentu saja untuk membuat efek buram dari si gambarnya sendiri. Cuma nggak usah terlalu buram juga, kita sekarang bikinnya 1 pixel aja blurnya ya.
Ini gunanya apa? Nanti kalau misalnya kalian mengubah warnanya menjadi lebih gelap, kalau nggak di blur dia akan tetap sama gitu ya. Jadi silahkan di blur dulu. Ini juga akan berfungsi kalau misalnya kalian mau bikin benda-benda yang ada di jauh dari lensa atau terlalu dekat dengan lensa. Intinya terlalu dekat atau terlalu jauh dari titik fokusnya ya. Nanti kita coba juga untuk beberapa elemen desain lain. Untuk sekarang kita buat ini dulu. Silahkan di oke. Udah ter-oke belum ya? Sebentar ya. Coba kita ini dulu ya. Oke, setelah efek blurnya selesai, kita masuk ke ini kenapa kayaknya? Karena si layer star 2 ini belum kita hide, jadi yang kelihatannya layer yang nggak kita edit ya. Ini di hide dulu aja, kita bisa lihat layer yang kita udah blur tadi. Oke, silahkan masukkan image. Belum kita pilih ini. Silakan seleksi star one-nya, masuk ke image, kemudian ada adjustment, ada yang namanya level ya. Kalau misalnya mau hotkey-nya adalah Ctrl L. Nah, sekarang kita lihat ada 3 slider ini, slider 1, slider 2, slider 3 ya. Yang ini untuk mengatur bayangannya, jadi semakin ke sana dia akan semakin hitam. Oke, sebenarnya semua juga kalau ke sini semakin hitam. Yang kedua adalah untuk mengatur midtones, warna-warna yang ada di antara paling gelap dan paling terang, dan ini adalah highlightnya ya. Highlightnya nggak mungkin bisa lebih gelap lagi karena memang sudah warna putih. Oke. Silakan yang ini kita geser terus sampai ke sini. Nanti kita akan menemukan bagian di mana dia akan terlihat seperti bintang dari kejauhan. Saya suka daerah sinilah ya. Ini cukup 179, 1,1 dan 255 untuk setiap slidernya. Kita oke aja. Oke, selesai. Nah, sekarang kita nyalakan star 2 nya. Kita lakukan hal yang sama. Pertama kita blur lagi. Cuma untuk saat ini jangan 1 pixel tapi lebih besar. Jadi 2 pixel biar nanti gap antara si bintangnya akan terlihat lebih besar ya. Oke, silahkan klik lagi adjustment level seperti tadi lagi. Nah, sekarang kita lihat bahwa bintangnya sekarang lebih besar-besar ya ukurannya. Kita buat segini aja kali ya. Intinya sih saya pengen ada yang kayak gini, kemudian seperti ini ya, yang agak lebih besarnya. Silahkan klik OK. Di sini saya pakai 163 untuk shadownya, 2,41 untuk midtone dan 255 untuk highlightnya ya. Klik OK. Nah, di sini yang belakangnya jadi nggak kelihatan ya. Cuma kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang kecil-kecil ini ada yang besarnya juga di layer star 2 nya ya. Untuk memperlihatkannya silahkan gunakan ini aja. Kita bisa pakai blending mode. Blending mode ini sedikit keterangan untuk blending mode. Ini bagaimana si layer tersebut bereaksi terhadap layer yang lainnya ya. Ada blending mode di mana nanti akan hanya terlihat layer-layer yang berwarna hitam aja kayak multiply. Jadi putihnya hilang nanti kalau kita pakai ini. Di daerah sini biasanya yang warna hitamnya yang akan hilang. Daerah sini dia gabungan antara keduanya. Kalau yang ini udah masuk ke acak-acakin warnanya ya. Itu juga bisa dipakai. Mereka punya kegunaan masing-masing. Tapi untuk sekarang kita gunakan lighten dulu aja. Kita bisa lihat boleh lighten, boleh screen. Kita bisa lihat bahwa cahayanya terlihat sedikit lebih menyala ya kalau misalnya kita pakai salah satu dari sini. Gitu. Jadi saya sarankan pakai lighten aja. Oke. Sejauh ini kita sudah selesai membuat bintangnya. Ini tinggal kita tekan Ctrl, kemudian pilih kedua bintang ini dan kita merge aja ya. Cara merge-nya itu diklik kanan, kemudian ada merge layers di sini. Dia akan menggabung jadi satu layer. Jadi kita nggak harus mengotak-atik si layer ini lagi. Oke. Berikutnya, biasanya di galaksi itu akan ada awan-awan nebulanya gitu ya, yang berwarna-warni itu. Warna dasarnya biasanya kalau nggak hijau, biru, kuning, ada yang kuning untuk cahaya, kemudian sedikit pink keungu-unguan gitu ya. Nah, untuk awalnya kita lagi-lagi bikin warna hitam. Oke, gunakan paint bucket. Ya, untuk tadi paint bucket itu sebenarnya kadang-kadang
yang kepilihnya ini dulu si gradient tool, silahkan ditahan aja, nanti keluar si pen bucketnya ya. Masukkan warna hitam, kemudian kita sekarang ambil filter baru, yaitu filter render lalu clouds ya. Nggak terlalu banyak option, kalau misalnya kita klik dia langsung jadi awan aja sebenarnya ya, langsung kayak gini. Untuk sementara kita gunakan color dodge untuk si awannya. Nggak akan terlalu kelihatan di sini, nggak masalah sebenarnya. Nanti juga akan terlihat saat kita bikin si awannya sendiri, warna-warna untuk awannya sendiri. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan menggunakan brush tool di sini. Oke. Masih ingat ya, kalau brush tool untuk membesarkan dan mengecilkannya pakai kurawal buka tutup yang ada di sebelah huruf P ya. Silakan set brush kalian dengan hardness-nya 0, kemudian shape dynamics-nya matiin dulu aja. Size-nya jangan terlalu besar, mungkin 400-an ya. Jangan sampai 500 banget. Oke. Hardness-nya segini 0%, size-nya sekitar 300-an. Kalau udah, kita tinggal pilih warna-warna yang merepresentasikan awan-awan nebulanya. Biasanya warna biru seperti ini contohnya. Ya. Nanti kalau kita pencet, keluarlah si awan tersebut. Di sini ya gimana perasaan aja ya. Biasanya pakai insting masing-masing. Ini jangan terlalu banyak juga karena nanti kan kita akan menggunakan beberapa warna lain juga. Oke, di-swap aja. Kemudian setelah itu mungkin kita akan menggunakan warna yang sedikit lebih, mungkin pakai ini dulu aja ya. Kita ambil Tosca dulu ya. Untuk opacity sendiri jangan 100%, jadi kita buat opacity sekitar 10%-an aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau 100 nanti jadinya gini nih, tuh langsung jadi ya. Terlalu terang, jadi silahkan opacity-nya dikecilkan mungkin 5-10%, tergantung kebutuhan. Oke, mungkin bisa sedikit dibesarkan untuk area-area yang lebih besarnya. Klik sekali juga nanti keluar ya. Jadi ini sebenarnya warna yang kita buat. Kalau kita lihat, nah sebenarnya saya cuma bikin warna-warna kayak gini aja. Cuma karena kita tadi sudah mengaplikasikan color dodge untuk cloud yang di atas, akhirnya dia bereaksi dengan warna tersebut. Akhirnya si awannya yang jadi punya warna itu, gitu ya. Kita tambah lagi di sini. Ups, sorry, salah tadi, salah di awannya. Ini juga harus diingat layer mana yang sedang kita edit ya. Kadang-kadang suka lupa kita juga kalau misalnya lagi ngedit layer 2, harusnya di layer 2, ternyata malah di layer yang harusnya nggak kita utak-atik. Mungkin untuk itu tinggal dikunci aja sebenarnya. Di sini kita bisa mengunci layer. Setelah memilih layernya tinggal tekan tombol kuncinya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di layer itu. Oke, selebihnya mungkin kita tambah warna pink, keunguan daerah sini mungkin ya. Tambah lagi, ini bisa jadi tempat barunya daerah situ. Terus satu lagi kita bisa nambah warna kekuning-kuningan juga, tapi biasanya sih warnanya nggak akan kita taruh di tempat yang kosong ya. Biasanya kita gunakan untuk menambah aksen dari ini yang sudah ada gitu. Oke, jadi nih awannya ya. Awannya sudah jadi. Kalau misalnya kira-kira terlalu terang, mungkin bisa kita kurangi opacity-nya aja di sini ya. Yang dikuranginya bukan awannya, tapi lebih ke si warna yang tadi kita sudah buat. Seginilah mungkin ya. Saya kasih di 78 aja. Oke, untuk awan sudah selesai. Sekarang yang berikutnya akan kita buat adalah si planetnya ya. Planetnya di sini bisa mengambil salah satu dari tekstur yang sudah saya siapkan, yang sudah saya berikan juga ke kalian. Saya senang tekstur yang ini, jadi silahkan untuk kalian yang mau pakai tekstur ini ya boleh. Cuma kalau mau pakai tekstur yang lain, banyak tekstur yang lain yang sudah disediakan yang mungkin bisa kalian coba ya. Di sini saya akan buat satu planet, tapi mungkin untuk tugas kalian bisa bikin lebih dari satu. Oke, caranya akan sama untuk tiap planet.
Oke, di sini kita lihat warnanya agak terlalu terang ya. Ini itu karena kita tadi meletakkannya di bawah si layer awan yang di color dodge itu. Jadi silahkan dinaikin aja jadi normal lagi. Oke. Nah, untuk CS6 mungkin pas dimasukin dia nggak akan ada seperti ini. Tapi kalaupun ada, dan mungkin untuk CC 2019 juga, kalau ada itu silahkan di rasterize ya. Ini dia masih dalam bentuk smart object, artinya dia sebenarnya nggak benar-benar berada di sini si filenya. Kalau misalnya saya hapus file yang tadi ada di sini, itu nanti file yang ini akan hilang juga ya, kayak nggak di embed gitu. Jadi silahkan di embed dengan cara rasterize layer. Ini akhirnya dia jadi bagian dari file si Photoshop ini. Oke, langkah berikutnya adalah membuat si tekstur ini terlihat seperti planet ya. Caranya tentu dengan membuat dia seperti ini. Oke. Agak butuh sedikit penyesuaian kalau misalnya kalian membuat menyeleksi di CC 2019 dengan di CS6 ya. Biasanya kita kalau di CC pakai ini ya, pakai shift untuk membuat panjang dan lebarnya tetap sama. Oke, jadi silahkan shift kemudian diseleksi seperti ini ya. Di sini kan ada bagian-bagian yang kelihatan rumputnya ya, karena ini mungkin dari batu asli juga. Jadi silahkan ambilnya, kalau saya tadi daerah sini yang saya ambil sebesar ini. Nah, sekarang yang ini kayak kemarin kita klik kanan, kemudian layer via copy, akhirnya jadi satu. Cuma ini sebenarnya masih belum terlihat seperti planet. Kenapa? Mungkin karena dia tidak terlihat cembung ya. Caranya biar terlihat cembung adalah pertama dengan menyeleksi lagi bagian planet tersebut. Ada cara mudah untuk menyeleksi pixel. Contoh misalnya, kalau saya mau menyeleksi pixel si kotak ini dengan posisi saya masih di layer 3, itu tinggal kontrol kemudian seleksi. Kontrol dan klik si layer tersebut, nanti dia akan terpilih si layernya ya. Nah, kita kan sekarang mau memilih layer yang ini ya, layer 3 ini. Jadi silakan kontrol klik layer yang ini. Nah, si layer yang ini akan kita buat seperti planet yang tentunya akan menggunakan filter lain. Kalau tadi kita sudah mencoba filter noise dan cloud, ini ada satu filter lagi yang kita akan gunakan, yaitu distort dan spherize ya. Spherize ini fungsinya adalah untuk membuat si objek tersebut seperti cembung. Jadi silahkan diklik filter distort spherize. Nah, di sini ada 100%. Ini ada contohnya bagaimana dia terlihatnya. Belum terlihat terlalu berbeda ya, karena kita sebenarnya akan menggunakannya 2 kali. Jadi setelah 100% ini nanti kita coba lagi. Oke, silahkan di OK dulu aja, nanti akan jadi seperti ini ya. Setelah ini masih belum terlihat seperti bola, silahkan tekan filter lagi, kemudian ada ini itu untuk melakukan si command yang sebelumnya kita sudah lakukan. Command filter yang sebelumnya kita lakukan adalah mengspherize si objek planet ini 100%. Akhirnya kalau kita klik lagi akan jadi lebih bulat lagi, jadi lebih bulat ya. Itu oke, udah jadi nih. Silahkan ditaruh di tempat kira-kira yang cocok. Saya akan taruh di sini mungkin. Oke, setelah selesai kita lihat di sini bahwa si gambar planetnya masih terlihat terlalu cerah ya dibandingkan dengan si atmosfernya. Jadi kita akan membuat satu layer lagi di belakang si layer planet ini. Silahkan kontrol klik di sini untuk menyeleksi area ini. Kita masih di layer 4, lalu kita sekarang buat satu layer baru dengan warna yang jangan terlalu hitam, nah mungkin abu-abu di daerah sini. Oke, kalau mau lihat lagi ini warnanya 28 ya si kode ini. Silahkan tulis saya di sini 28 nanti keluarnya sama ya. Silahkan di OK, kemudian kita paint bucket di sini. Nggak kelihatan seperti biasa karena masih terhalang dengan layer planetnya. Untuk layer planetnya silahkan kita buat soft light. Kelihatannya bedanya. Silahkan masukkan soft light untuk membuat dia
jadi agak gelap. Kenapa agak gelap? Karena dia berinteraksi dengan si layer belakangnya. Oke, masih dengan seleksi planet yang sama, kita buat layer satu lagi di atas dan buat color blending mode-nya yang color dodge. Nah, sekarang kita lihat dari si kita bisa zoom ya sebentar ya. Oke. Dari si cahaya yang ada itu sebenarnya cahaya mana aja kira-kira yang akan kena ke planetnya. Pertama kan cahaya ini ya, ini yang kebiruan. Dari sini kita akan membuat cahaya kebiruan. Kemudian dari sini mungkin kita akan buat cahaya ke rada keunguan gitu ya. Oke. Nah, kita tadi masih dengan opacity yang sama, masih dengan brush yang sama, hardness-nya. Nah, sekarang kita pilih warna yang mungkin agak cocok dengan ini ya. Saya akan pilih warna kebiruan yang ini mungkin ya. Daerah sinilah mungkin. Oke, silakan mulai di brush. Akan terlihat seperti ini nanti. Oke. Di daerah yang terangnya silakan dibeli warna yang agak-agak lebih putih mungkin ya. Seperti ini. Nah, gitu. Ini warna yang berasal dari pantulan warna daerah sini ya. Oke, silahkan diratakan aja. Nanti akan ada bagian yang kita hapus, jadi nggak usah khawatir. Oke, itu warna bagian sini. Tadi saya lihat ada warna hijau juga, mungkin kita tambah warna hijau dikit. Hijau yang agak muda daerah sini mungkin ya. Daerah sininya ada warna hijau. Oke. Sekarang yang bawah sini dia agak ungu dan agak kuningan juga. Silahkan tambahkan lagi warna ungu di sini. Sini lah ya. Oke. Betul warna ungunya. Tuh, nah ya. Ada warna kekuningan sedikit di daerah bawahnya. Tambah lagi warna kuning. Masukkan lagi warna kuning daerah sini. Oke. Oke, selesai. Saya kira warna yang daerah sini mungkin akan terlalu terang, nanti saya turunin dikit kayaknya. Sorry, ini penghapus. Masuk ke brush, kita bikin lebih gelap sedikit ya. Terangnya mungkin cuma daerah sini doang. Sini aja. Oke, kita sudah selesai mewarnainya. Nah, untuk berikutnya kita tambah lagi satu layer yang fungsinya untuk membuat bagian gelapnya akan tetap gelap ya. Sebelumnya silahkan diperbesar brushnya dan kita akan gunakan warna hitam di sini ya. Dan hitam banget sih, mungkin daerah abu-abu seperti ini. 2626. Mau 2828 kayak tadi juga boleh ya. Kita tambah di sini nih. Oke, kelihatannya mungkin sekarang akan abu-abu, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan tambahkan si blending mode-nya. Nah, seperti itu ya. Blending mode-nya mungkin kita pakai ini ya, color burn aja ya. Opasnya kita turunkan sedikit, transparansinya, sehingga akan terjadi seperti ini. 66 kali ya. Tambahkan lagi sedikit, saya masih kurang puas sepertinya. Ini kalau kedengaran suara kucing mohon maaf ya, karena kucing saya baru melahirkan soalnya. Oke, cukup. Oke, planetnya sudah selesai. Masih kelihatan kurang ini ya, masih kelihatan kurang menyatu dengan ini, dengan gambarnya. Sekarang kita gunakan sentuhan terakhir untuk planetnya, yaitu si outer glow. Outer glow ini berfungsi untuk menambah efek bersinar di planetnya. Ya pokoknya di objek manapun yang kalian berikan si efek itu ya. Nah di sini yang kita bisa atur adalah blending mode-nya. Blending mode-nya screen aja ya. Tadi kalau screen itu kan berarti mengefek ke warna-warna yang gelap, akan membuat warna gelap tersebut lebih terlihat terang. Opacity-nya nggak usah gede-gede, paling sekitar 20 aja. Warna yang kita gunakan adalah warna yang mendekati warna biru tapi lebih terang, hampir ke putih ya, mungkin daerah sini. Oke, masukkan warna tersebut. Spread itu untuk mengatur si
sebarannya kalau size itu untuk mengatur si tingkat kecerahannya ya. Oke, spreadnya mungkin sekitar 19 aja, size-nya paling 70 pixel aja lah ya. Ini mungkin biar pas kita tambah 20. Ups, 20. Oke. Selesai. Masih ada yang kurang kayaknya. Kita tambah satu layer lagi, layer terakhir. Dari warna hitam lagi. Seperti ini. Nah, untuk yang ini kayaknya lebih enak kalau kita ingat-ingat si posisinya di mana, posisi si planet itu di mana. Karena sekarang kita akan membuat sedikit lens flare ya. Lens flare itu saat cahaya membias dari cahaya terang yang ada di balik sebuah objek. Misalnya ceritanya di sini belakangnya ada bintang atau ada matahari, dia bersinar melewati ini, nanti cahayanya akan terbiaskan gitu ke sini ya. Kita coba sekarang ya. Ingat-ingat bahwa si planetnya ada daerah sini. Berarti cahaya yang kita inginkan tuh keluar dari daerah sini. Oke. Nyalakan. Tambah filter. Di sini ada render dan lens flare ya. Silahkan diklik. Di sini ada beberapa pilihan lensa sebenarnya. Ada pilihan lensa 50-300 mm zoom, 35 mm prime, 105 mm prime, dan movie prime. Nah, yang kita gunakan adalah yang normal. Ini lensa kamera biasa ya, 35 mm prime. Brightness-nya mungkin ini jangan kayak gini banget ya, terlalu terang. Jadi ya sekitar 85-an lah ya. Oke. Mudah-mudahan ini pas. Saya sih kalau dikira-kira mungkin pas ya. Kalau udah di sini silahkan kalian klik OK, keluarlah si cahaya tersebut. Nah, ini kan masih hitam ya. Tadi untuk menghilangkan warna hitam kita gunakan screen. Cukup pas lah ya. Meskipun nggak pas-pas banget. Nanti tinggal diatur ininya sebenarnya. Oke, enaknya pakai screen atau lighten ya. Mungkin lighten kali ya. Atau mungkin screen tapi opacity-nya agak diturunin dikit. Kurang sih. Kayaknya mending kita pakai lighten aja ya. Color dodge terlalu aneh. Ya, kita pakai lighten aja di sini. Tapi kurang kelihatan. Lighter color kayak gini. Oke, saya pakai screen lagi aja deh. Nah, setelah selesai itu ya, mau kalian giniin boleh. Cuma perlihatkan juga bahwa di sini kan harus hati-hati karena si lens flare ini kan fungsinya sebagai satu layer ya. Jadi ada layer yang akan terpotong juga kalau kalian masih menyesuaikan si tempatnya. Jadi silahkan diatur. Ingat bahwa yang namanya lensa ya pasti akan tetap bulat ya. Jadi jangan coba-coba di ubah panjang dan lebarnya. Oke, tinggal di enter, selesai. Ini galaksi kita gitu. Oke, jadi tadi tahap pertama kita ulang dari awal ya. Tahap pertama adalah membuat background hitam dengan noise, kasih blur, kemudian levelnya kita ubah. Kita bikin satu lagi, blurnya yang lebih besar, levelnya kita ubah lagi untuk bintang yang lebih besar. Habis itu silahkan tambahkan awan dengan blending mode color dodge. Kemudian kita tambahkan satu layer di bawah awan tersebut dan warnai dengan warna-warna tadi ya, antara biru, kemudian Tosca, lalu ada juga warna kuning dan ungu ya. Setelah itu kalian buat satu tekstur, beri efek sphere rise di filternya yang 100% tadi, tambahkan satu layer lagi di bawahnya yang agak abu-abu ke hitam, beri efek outer glow, kemudian warnai dengan warna yang dekat ke hitam ya. Habis itu tambah lagi satu layer di atasnya untuk mewarnai si cahayanya ya. Cahayanya kena apa aja silahkan kalian warnai dan kasih blending mode-nya color dodge. Setelah itu kalian buat bayangannya dengan blending mode color burn. Habis itu kalian bikin lens flare terakhir ya. Gitu. Kemudian kasih blending mode-nya screen. Selesai. Jadi untuk sekarang tugas berikutnya kalian buat satu galaksi, boleh planetnya lebih dari satu. Intinya yang harus kalian gunakan adalah noise, kemudian cloud, kemudian menggunakan berbagai macam
blending mode seperti color dots, screen, color burn, dan efek seperti outer glow ya. Untuk sekarang silahkan diikuti tutorialnya saja. Nanti untuk pengaplikasian di objek desain yang lain akan kita coba di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian masukkan ke grup WA. Saya tunggu pertanyaan dari kalian. Untuk tugas minggu ini karena tadi saya sempat ada gangguan dulu dan baru berhasil merekam saat ini, jadi saya tunggu tugasnya sampai hari Selasa malam ya. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu tugasnya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Kalau misalnya ternyata seperti itu ya berarti saya tunggu kalian di ruang perkuliahan ya. Oke, selamat siang. Mungkin di kalian udah siang, kalau di saya udah jam 11:30. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Saya tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.